Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat dan bahagia ya. Di video ini kita akan belajar mengenai perjuangan bangsa melawan penjajah bersama saya, Ibu Ega. Setelah menonton video ini, diharapkan kalian dapat menceritakan, menjelaskan, dan meneladani perjuangan para tokoh daerah dalam upaya melawan penjajah dengan benar dan percaya diri. Nah, jadi ibu minta tolong kalian simak video ini dengan baik ya, karena nanti di akhir video ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Jangan lupa untuk membaca doa terlebih dahulu sebelum belajar. Baik, ibu mau tanya dulu nih, di usia kalian saat ini pasti kalian sudah tidur di kamar milik sendiri kan? Sudah tidak tidur dengan orang tua lagi? Nah, kamar kalian itu nyaman, aman, tentram, damai. Kemudian suatu waktu ada kakak, adik, atau saudara yang masuk dan menguasai kamar tidur kalian, ngambil makanan kalian, pokoknya melakukan hal-hal yang mengganggu kenyamanan dan ketentraman kalian. Lalu apa yang akan kalian lakukan? Pasti kalian akan melakukan perlawanan kan? Agar kamarnya kembali nyaman seperti semula. Nah, sama halnya dulu negara kita Indonesia sempat dikuasai atau istilah yang biasa kita kenal yaitu dijajah oleh bangsa asing. Apa sih tujuan bangsa asing menjajah Indonesia dan bagaimana perlawanan dari rakyat Indonesia? Yuk simak penjelasan berikut ini. Belanda pertama kali mendarat di Banten pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Pada 20 Maret tahun 1602, Belanda mendirikan kongsi dagang VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie di Batavia. VOC dibubarkan oleh pemerintah Belanda pada tanggal 31 Desember tahun 1799. Setelah VOC dibubarkan, kekuasaan di Indonesia diambil alih oleh pemerintah kolonial Belanda dengan Gubernur Jenderal pertama Herman Willem Daendels yang sangat kejam. Yang dilakukan Daendels selama berkuasa yaitu rakyat dipaksa kerja rodi, membuat jalan sepanjang 1000 km dari Anyer sampai Panarukan, mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya, dan membangun pelabuhan Merak. Penjajah Belanda menindas rakyat Indonesia dengan cara memonopoli perdagangan hasil bumi, memberlakukan kerja paksa, meninggikan pajak dan sewa tanah, dan memberlakukan tanam paksa. Kekejaman dari Belanda ini menimbulkan perlawanan dari rakyat Indonesia. Beberapa perlawanan rakyat Indonesia diantaranya yang pertama perjuangan rakyat Maluku, yang kedua perjuangan rakyat Sumatera, yang ketiga perjuangan rakyat Jawa, yang keempat perjuangan rakyat Bali, dan yang kelima perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Perjuangan rakyat Maluku dipimpin oleh Thomas Matulesi atau Patimura. Perang ini terjadi karena Belanda memaksa rakyat Maluku untuk kerja rodi dan menjadi tentara Belanda di Pulau Jawa. Pada tanggal 16 Mei 1817, rakyat Maluku di bawah pimpinan Patimura mengadakan penyerbuan pos Belanda dan berhasil merebut benteng Duurstede. Pada bulan November 1817, Patimura ditangkap. Perjuangan yang kedua yaitu perjuangan rakyat Sumatera. Pertama terjadi di daerah Aceh terhadap bangsa Belanda dipimpin oleh Tuku Cik Ditiro, Panglima Polim, Tuku Umar, dan Cut Nyadin. Cara perjuangan rakyat Aceh dengan taktik perang gerilya yaitu memasuki hutan agar tidak mudah ditangkap. Perjuangan rakyat Sumatera selanjutnya terjadi di Sumatera Utara terhadap bangsa Belanda dipimpin oleh Sisinga Mangaraja XII. Hal ini disebabkan oleh Belanda ingin menguasai Tapanuli. Akibat perang ini Sisinga Mangaraja gugur. Perjuangan rakyat Sumatera selanjutnya terjadi di Sumatera Barat terhadap bangsa Belanda dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Perang ini terjadi pada tahun 1830 sampai 1837 disebabkan oleh politik adu domba Belanda terhadap kaum adat dan kaum padri. Oleh sebab itu, perang ini dinamakan Perang Padri. Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan diasingkan ke Lotak Minahasa, Sulawesi Utara dan gugur di sana. Namun karena kaum adat dan kaum padri mengetahui mereka diadu domba oleh Belanda, akhirnya mereka bersatu kembali. Perjuangan selanjutnya adalah perjuangan rakyat Jawa terhadap bangsa Belanda yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Perlawanan ini terjadi pada tahun 1825 sampai 1830.
Hal ini disebabkan oleh Belanda ingin membangun rel kereta api dan memasang patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Taktik Belanda untuk menaklukkan perjuangan rakyat Jawa yaitu menggunakan taktik benteng stelsel, yaitu membangun pos atau benteng untuk mempersulit ruang gerak Pangeran Diponegoro dan berpura-pura mengajak melakukan perundingan dengan Pangeran Diponegoro sehingga Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado. Beliau wafat pada 8 Januari 1855. Perang ini merupakan perang terbesar di Pulau Jawa. Selanjutnya, perjuangan rakyat Bali terhadap bangsa Belanda yang dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik. Peperangan ini terjadi di sekitar Benteng Jagaraga. Peperangan ini disebabkan oleh Belanda melanggar hukum tawan karang. Hukum tawan karang ini yaitu hak istimewa yang dimiliki Raja-Raja Bali pada masa lalu, di mana Raja akan menyita kapal-kapal yang terdampar di wilayah mereka, lengkap beserta seluruh muatannya. Perang rakyat Bali ini dikenal sebagai Perang Puputan Jagaraga karena terjadi di sekitar Benteng Jagaraga. Akhirnya Belanda dapat menguasai benteng tersebut. Waktu terjadi peperangan yaitu tahun 1846 sampai 1849. Perjuangan selanjutnya yaitu perjuangan rakyat Kalimantan Selatan terhadap bangsa Belanda dipimpin oleh Pangeran Antasari. Peperangan ini disebabkan oleh Belanda yang berusaha menguasai kerajaan Banjar, memonopoli perdagangan, dan mencampuri urusan kerajaan. Pangeran Antasari gugur pada tahun 1862. Bangsa Jepang pernah menguasai Indonesia selama 3,5 tahun. Jepang masuk pertama kali ke Indonesia dengan menduduki daerah penghasil minyak seperti Tarakan, Balikpapan, dan Palembang. Tanggal 1 Maret 1942, pasukan Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa yaitu di Teluk Banten, Eretan Wetan, Pantura, dan Pasuruan, Jawa Timur. Pada tanggal 5 Maret 1942, pasukan Jepang sudah berhasil menguasai Batavia. Alasan Jepang menduduki Indonesia yaitu Indonesia kaya akan sumber daya alam, Indonesia menghasilkan banyak produksi pertanian yang dibutuhkan tentara Jepang, dan juga Indonesia memiliki sumber daya manusia dalam jumlah besar yang diperlukan untuk membantu perang Jepang. Penderitaan rakyat Indonesia selama masa penjajahan Jepang yaitu pelecehan martabat wanita, melakukan perampasan hasil bumi, melarang peredaran media atau pemberitaan, dan memaksa melakukan kerja paksa atau romusha. Perjuangan rakyat Indonesia terhadap penjajah Jepang digolongkan dalam 3 bagian, yaitu yang pertama perjuangan organisasi yang dibentuk oleh Jepang sendiri, seperti organisasi Putera atau Perjuangan Pusat Tenaga Rakyat, dan organisasi PETA atau Pembela Tanah Air pada tahun 1943. Yang kedua yaitu gerakan bawah tanah, yaitu perjuangan secara diam-diam melawan Jepang seperti perjuangan yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin pada tahun 1943, Sultan Syahrir tahun 1943, dan Ahmad Subarjo pada tahun 1943. Kemudian yang ketiga perjuangan yang dilakukan rakyat seperti perjuangan Tuku Abdul Jalil tahun 1942, rakyat Aceh, perjuangan Haji Hadrian tahun 1944 di Karangampel, Indramayu, perjuangan Haji Zainal Mustafa tahun 1943 di Sukamana, Tasikmalaya, perjuangan Supriyadi tanggal 14 Februari 1945 di Blitar, dan perjuangan El Rumkorem di Papua tahun 1943. Nah, barusan merupakan sekilas perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda dan Jepang. Perlawanan terhadap para penjajah di berbagai daerah mengalami banyak kegagalan. Salah satu penyebabnya adalah perlawanan yang dilakukan masih bersifat kedaerahan dan secara sendiri-sendiri. Dengan demikian, perlawanan itu tidak akan kuat dan mudah diadu domba oleh penjajah. Tokoh-tokoh yang melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda yaitu Patimura, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Pangeran Antasari, Tuku Cikditiro, Panglima Polim, Tuku Umar, Cut Nyadin, Sisingamangaraja 12, I Gusti Ketut Jelantik, dan masih banyak lagi.
Sedangkan tokoh-tokoh yang melakukan perlawanan terhadap penjajah Jepang yaitu Amir Syarifuddin, Sultan Syahrir, Ahmad Subarjo, Tuku Abdul Jalil, Haji Hadrian, Haji Zainal Mustafa, Supriyadi, El Rumkorem, dan masih banyak lagi. Setelah kalian menyimak informasi mengenai perjuangan bangsa melawan penjajah, Ibu minta kalian untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, siapakah tokoh yang memimpin perlawanan yang paling besar di Pulau Jawa? Pertanyaan yang kedua, di manakah tempat terjadinya Perang Puputan Jagaraga? Dan yang ketiga, organisasi apa saja yang melakukan perlawanan terhadap penjajahan Jepang? Baik, sudah dijawab semua ya pertanyaannya. Ibu sudah menyiapkan kunci jawaban dari 3 pertanyaan barusan. Coba kalian periksa apakah jawaban kalian betul atau tidak. Ibu ucapkan selamat ya untuk kalian yang berhasil menjawab seluruh pertanyaan dengan benar. Bagi kalian yang belum, jangan berkecil hati ya, tetap semangat belajar. Dan kalian juga bisa mengulang video ini untuk lebih menguasai materinya. Baik anak-anak, kita sudah berada di penghujung video. Ibu ucapkan terima kasih karena telah menyimak video ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, kemudian like, komen, dan share videonya ya. Ibu Ega pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.